Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Arif Dipana dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan ancaman dari globalisasi. Saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Nah, pertama, globalisasi adalah proses integrasi nasional. Kenapa? Terjadinya proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, telegraf, dan internet menjadikan globalisasi semakin mendorong dan saling ketergantungan. Beberapa pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern. Tetapi, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Adapun faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa dibilang mengalami kemajuan sangat pesat. Kondisi tersebut berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Era revolusi industri sekarang ini ditandai dengan pengumpulan data besar atau collection big data yang berbasis internet. Hal itu berarti semua data di seluruh dunia terhubung satu dengan yang lain. Perkembangan alat komunikasi tentu sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar sesama. Kemudahan ini dapat digunakan dalam berbagai hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, perkembangan transportasi. Adanya globalisasi berbasis teknologi menyebabkan perkembangan transportasi antar negara makin intensif. Mobilitas masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan juga sangat mudah dan cepat, bahkan seolah-olah tidak ada batas wilayah. Dengan demikian, proses perubahan sosial dalam masyarakat menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, perkembangan bisnis ekonomi. Teknologi berbasis internet yang makin maju membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Contohnya perdagangan virtual e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual beli. Pasar konvensional yang mengharuskan penjual bertemu dan pembeli sudah ketinggalan zaman. Saat ini, perdagangan sudah dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa batasan uang dan waktu. Bisnis online dapat dilakukan antar negara sehingga memudahkan masyarakat memperoleh barang yang diperlukan. 4. Kerjasama ekonomi internasional. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Selain itu, muncul juga persatuan antar negara dalam satu regional atau benua dalam upaya memperkuat sektor tertentu yang sifatnya saling menguntungkan. 5. Berkurangnya konflik antar negara. Makin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Saat antar negara melakukan hubungan internasional, maka terjadilah globalisasi. Adapun dampak negatif dari globalisasi. Pertama, masuknya produk luar negeri. Globalisasi melahirkan persaingan, khususnya dalam hal teknologi, sehingga membuat masyarakat dihadapkan pada berbagai produk luar negeri, seperti barang-barang elektronik, mobil, dan sebagainya. Apalagi, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga cukup potensial untuk dijadikan sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Di era globalisasi, hambatan perdagangan antar negara semakin tidak terlihat. Harganya yang semakin murah dengan kualitas yang baik, mau tak mau membuat produk dalam negeri semakin tersisih. 2. Terkikisnya nilai budaya. Perkembangan dan perubahan ke dunia modern cenderung menggerus nilai-nilai budaya asli. Hal tersebut secara sadar maupun tidak membuat masyarakat meninggalkan nilai budaya lama, seperti semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial antar masyarakat. 3. Perubahan gaya hidup. Pertukaran budaya dengan negara lain bisa membawa pengaruh positif dan negatif. Dampak negatif globalisasi mengubah gaya hidup lebih modern dan konsumtif. Beberapa orang memilih pola konsumsi berlebihan dan boros. Gaya hidup individualis dan materialistis termasuk pengaruh negatif globalisasi. Ada juga konsep pemahaman yang lebih mementingkan dunia hingga mengabaikan nilai-nilai agama. 4. Ketergantungan terhadap negara maju. Secara umum, negara berkembang masih menjadi korban dari globalisasi. Hal tersebut lantaran negara berkembang cenderung belum siap menghadapi globalisasi karena sarana dan prasarana ekonomi yang masih kurang. Hal tersebut membuat negara-negara berkembang berlomba-lomba mencari pinjaman modal ke negara maju. Akibatnya, negara yang memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. 5. Eksploitasi sumber daya alam.
Kerjasama antar negara membuat industri bertambah. Namun, terjadinya eksploitasi sumber daya alam berlebihan yang bisa merusak lingkungan dan polusi. Hal ini berdampak pada kesehatan manusia sampai punahnya hewan di dalam hutan. 6. Sempitnya lapangan kerja. Globalisasi menyebabkan ledakan angka tenaga kerja asing dalam negeri. Beberapa di antara mereka datang sebagai tenaga ahli yang menguasai bidang tertentu. Hal tersebut tentunya mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri karena persaingan yang semakin meningkat. Adapun solusi dalam mengatasi dampak globalisasi. Pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia. Untuk menghindari lunturnya nilai-nilai ini akibat globalisasi, kita harus memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. 2. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu upaya untuk menghadapi dampak dari globalisasi. Menggunakan produk dalam negeri dapat mendukung ekonomi Indonesia. Hal ini untuk menghindari rendahnya harga pasar akibat persaingan asing sehingga mampu menyelamatkan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan para pengusaha lokal lainnya. 3. Menyaring informasi dan budaya asing yang masuk. Globalisasi memudahkan kita untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber. Segala informasi tersebut dapat dengan mudah kita akses melalui internet. Namun, semakin mudahnya informasi tersebar justru memiliki dampak negatif yang dapat merugikan. Oleh karena itu, perlu menyaring segala informasi yang didapatkan agar terhindar dari bahaya seperti hoax atau kejahatan lainnya. 4. Melestarikan kebudayaan dan tradisi. Melestarikan kebudayaan sudah menjadi tugas kita sebagai generasi penerus. Namun akibat dampak negatif globalisasi membuat minat para pemuda terhadap budaya sendiri semakin memudar. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya budaya asing yang melunturkan minat untuk melestarikan budaya sendiri. Maka dari itu, diperlukan kesadaran untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, kebudayaan atau tradisi tersebut tidak akan luntur atau punah akibat tergerus arus globalisasi. Dan yang kelima, memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan mencintai negara serta kebudayaannya. Penting untuk menjunjung tinggi nilai nasionalisme dalam diri kita. Hal ini sebagai pedoman untuk bersikap bijak dalam menghadapi globalisasi sehingga tetap memiliki nilai-nilai luhur dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Mungkin ini cukupkan saja penjelasan ancaman globalisasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.